Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'a ihsan ila yaumiddin. Wa qala ta'ala bil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana fa iza qara'nahu fattabi' qur'ana summa inna 'alaina bayana. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Wa baraka rasulihi wa nahnu 'ala dzalika syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Muslimin jamaah kuntum Ramadan yang insyaallah dalam senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa taala dan menjadi harapan untuk kita menggapai makna dari ibadah Ramadan kita ini, puasa kita ini, dan untuk dekat kepada Allah, menggapai tujuan utama yakni keselamatan untuk masuk surga dan ketemu dengan Allah Rabbul Izzah wa Rabbul Jalal. Tujuan utama ini senantiasa digambarkan oleh Rasulullah SAW, yakni kegembiraan di saat kita dalam keadaan berbuka dan keadaan kita dalam ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini mudah-mudahan 7,7 menit bisa terpakai dengan baik. Kalau ada pun lebihnya 10 menit tidak ada masalah. Baik jamaah yang bahagia. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa taala sebenarnya penuh dengan istimewa keilmuan. Salah satu hal yang menarik adalah ketika Al-Quran mengungkap tentang bagaimana dia turun dan berbicara dengan dirinya sendiri. Salah satunya pada surah Al-Qiyamah ayat 16-19. Ayat ini pada dasarnya berkaitan dengan Rasulullah SAW itu memiliki penguasaan yang melebihi dari malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril ini sebagai pembawa wahyu, Rasulullah yang disampaikan wahyu, tapi pengetahuan Rasulullah lebih duluan dibanding Jibril. Sampai ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ini dalam hadis Ibnu Abbas itu, bahkan Ibnu Abbas menjadikan hadis ini sebagai metode dalam mengajarkan Al-Quran. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana fa iza qara'nahu fattabi' qur'ana summa inna 'alaina bayana. Jangan engkau menggerakkan bibirmu untuk dalam membaca Al-Quran itu di sana kali ta'jala bihi dengan tergesa-gesa karena ingin menguasai. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya kami, kata Allah, yang mengumpulkan dan memberikan pengetahuan tentang apa yang engkau baca dalam dadamu. Sebagian tafsir misalnya Al-Qurtubi menjelaskan di sini bahwa Al-Quran sebenarnya dikumpulkan dulu ke dalam dada Rasul, baru Rasul mengetahuinya. Ada yang mengatakan tidak, Rasul itu sudah ada dalam dirinya tapi mengucapkannya belum ada. Yang selanjutnya kita buka Rawahul Bayan, salah satunya itu menjelaskan bahwa tidak, Al-Quran sebenarnya itu adalah sudah dihafal Rasulullah dengan lisannya, kalbunya, tetapi dia selalu ingin mendahului malaikat Jibril untuk membacanya. Sehingga turunlah hadis ayat ini, la tuharrik bihi lisanaka. Jangan engkau menggerakkan lisanmu itu karena ingin cepat-cepat menguasai Al-Quran. Makanya biasanya saya katakan dalam kita ini rugi kalau kita tidak memiliki Al-Quran 3 bentuk. Yang pertama Al-Quran berupa mushaf yang ketika kita sentuh harus
dalam keadaan suci, la yamassuhu illal mutahharun, yang tempatnya berada di atas sajadah. Yang kedua adalah Al-Quran terjemahan yang tempatnya ada di atas meja, di tempat tidur. Dan yang ketiga adalah sahifah-sahifah yang kita tulis sendiri, yang kita gantung-gantung di mana-mana. Ini artinya bahwa membaca Al-Quran bukan sesuatu yang harus kita cepat-cepat menghafalnya. Rasulullah tidak pernah memerintahkan lebih awal menghafal Al-Quran meskipun dia sudah hafal. Tapi dia ingin agar merasuk dalam kalbu. Kita mungkin dalam Ramadan sering, kalau di kampung-kampung biasanya sering bertanya orang tua kita, berapa kali mukhotamat Al-Quran Ramadan? Saya kira kalau masih ada pertanyaan begini, kita belum masuk dalam ranah tadabbur. Kalau di kampung-kampung biarkan dia berkompetisi dengan sekian 7 kali tamat Ramadan, 7 kali tamat Al-Quran dalam Ramadan. Tapi kita di lingkungan kampus harus meninggalkan kebiasaan ini karena ingin terus bibir kita ini bergerak dengan Al-Quran, tapi tidak masuk dalam ranah kalbu kita. Ini yang dimaksud dalam ayat. Sehingga sering saya katakan bahwa sebenarnya kadang jadi keresahan kita. Apa sebenarnya penyebabnya kita sulit menggapai untuk bisa menghasilkan presentasi yang tinggi secepatnya untuk BTK kita di kampus ini, baca tulis Al-Quran. Ya mungkin inilah yang maksudnya tadi, karena kita tidak menggunakan ayat ini. Kita sering hanya menugaskan terlalu banyak, paksa anak-anak membaca, tapi tidak pernah kita tolak. Tidak pernah kita menuntun bacaannya seperti Rasulullah. Jibril itu menuntun Rasulullah, nanti Rasul mengucapkan ayat 8 itu ketika malaikat Jibril sudah mengucapkan, lalu Nabi mengucapkan. Inna jama'hu wa Qur'ana fa iza qara'nahu fattabi' Qur'an. Sesungguhnya kami yang membacakan kabar dan kami akan mengumpulkannya di dalam. Ini artinya bahwa sebenarnya yang utama adalah bukan pada aspek penguasaan Al-Quran, tetapi yang terpenting adalah talak. Utlu ma uhiya minal kitabi la mubaddila li kalimati. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bukan banyaknya Al-Quran yang dibaca, tetapi yang terpenting adalah bagaimana menjadi jam'ahu dan bayahnya, menjadi terkumpul dalam jiwa kita dan menjadi kejelasan untuk badan kita. Nah, ini mungkin dalam tradisi-tradisi masyarakat kita perlu kita kembali melihat. Itu dulu cara orang membaca Al-Quran, tingkatannya ada 6-7. Yang pertama Karyasen Makkalepu, Purai Makkalepu, Mangeja, Purai Mangeja, Malapalen, Purai Malapalen, Mak Darasa, Purai Mak Darasa, Mak Baca Lalo, Purai Mak Baca Lalo, apa dan patemu. Sekarang kalau ini kita gunakan untuk BTK ya, masalah bisa jadi. Kenapa? Ya mungkin kita masing-masing ada satu hal yang perlu kita. Bayangkan ketika Al-Quran itu ditulis baru kita baca, kalau kita hafal itu berbeda langsung kita dihafal dengan melalui telinga kita ini dengan cara simak, tanpa dengan tolak, tanpa tuntutan, dan ini menjadi satu metode pembelajaran Al-Quran yang sejatinya menjadi upaya kita bersama. Apa yang katakan bahwa sebenarnya filosofi yang terbaik bahwa tidak semua orang yang membaca itu menulis, tapi pada dasarnya orang yang sudah menulis adalah bisa membaca dan menghasilkan bacaan. Filosofi ini mungkin cocok untuk kita sedikit terapkan di dalam baca tulis Al-Quran. Sebab memang selama ini kita hanya bisa membaca Al-Quran, tapi belum bisa menuliskan Al-Quran. Dalam hal ini saya kira juga perlu kita pikirkan bagaimana meningkatkan tentang
imla dan itlaq. Atau misalnya paling tidak mampu mahasiswa itu menulis Al-Quran, bukan hanya membaca Al-Quran. Mungkin dengan cara menulis lebih awal bisa membaca Al-Quran. Tapi tidak akan mungkin bisa jadi kalau hanya membaca Al-Qurannya belum beres, kalau mau menulis Al-Quran. Inilah saya katakan, mungkin kita perlu sedikit kembali ke batu batu. Kembali ke zaman batu untuk melatih diri menulis Al-Quran. Paling tidak 1-2 ayat dalam setiap pertemuan ada ayat yang ditulis oleh kita semua, utamanya mahasiswa. Dengan itu akan terpelihara Al-Quran. Inilah yang dimaksud pada ayat ketiga 16, 17, 18. La tuharrik bihi lisanaka lita'jaba bihi inna alaina jam'u wa qur'ana fa iza qara'nahu fattabi' qur'ana. Maka jika kalian itu akan fa iza qara'nahu, kami telah membacakan kepadamu itu fattabi' qur'ana, maka ikutilah bacaan. Ya, jadi memang beda cara modern dengan cara yang diajarkan oleh tradisi dalam membaca Al-Quran. Yang terakhir di sinilah summa alaina bayan. Lalu kami akan menjelaskan penjelasan dengan cara inilah kewajiban kita yang menjadi utuh dan sebagai konsekuensi untuk menggapai tujuan Al-Quran yang sebenarnya untuk kita mentadabburi dalam kehidupan kita masing-masing. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi koreksi bagi kita, mengevaluasi al-muhasabah untuk kita, untuk senantiasa kita jadikan acuan bahwa sesungguhnya Al-Quran turun dengan sekian metode. Salah satunya metodenya atau strategi yang tepat adalah menulis lalu membaca. Kalau dulunya adalah membaca, selalu kita terpengaruh dengan nama Iqra. Padahal ada yang tertinggal di dalam Al-Qalam, yakni allama bil qalam, allamal insana ma lam ya'lam. Ternyata tujuan utamanya adalah bagaimana kita bisa menulis kalam untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Atas segala kurangnya mohon maaf. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.